Jadi sebenarnya tuh orang muda ini memiliki potensi atau memiliki perspektif bahwa toleransi itu sesuatu yang harus, sesuatu yang tidak boleh dihindari lagi, dan ini yang harus dipercaya atau diketahui oleh orang muda. Karena ini ya bentuk pelanggaran human rights, pelanggaran HAM itu nyawa loh. Iya sih. Anak-anak, masyarakat sipil, perempuan, orang tua kayak itu menjadi sesuatu yang normal bagi anak-anak yang tumbuh di sana. Gimana menyedihkannya kita lihat bahwa suatu hal yang chaotic, hidup di dalam riot, kerusuhan itu menjadi normal bagi mereka. Sedih banget kayak gitu. Satu hal sih sebenarnya yang perlu disadari adalah kita sebagai orang muda kita punya hak, kita bisa membuat impact. Jangan takut untuk mengimplementasikan dan menjamin hak kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya semoga sehat selalu. Aku senang banget hari ini karena di siang yang panas ini kalian tetap berusaha untuk meningkatkan value diri kalian dengan nonton podcast aku. Sombong banget. Anyway, today I'm with the special guest, which is very good, and she has a value through the human rights and a lot of things that she can explain to us regarding the human rights. And here we are, Rizka. Halo Ruru. Okay, so Rizka ente. Ukti banget gitu. Banget gue makanya. Dulu gue tuh pernah satu kantor sama Rizka, dan kalau gue jadi anak biasa-biasa aja, tapi ibu sekarang menjabat sebagai program officer di Promoting tolerance and respect for diversity. Okay. Promoting tolerance and respect for diversity. Kerja-kerjanya tuh apa tuh, Bu? Kalau boleh tahu. Banyak banget ya kerja-kerjanya. Cuma yang paling banyak tuh fokusnya memang di kebebasan beragama dan berkeyakinan sama PVE, Preventing Violent Extremism. Oke. Nah itu karena kita evidence based advocacy, pasti kita mulai dengan bikin studi dulu dong. Bikin studi, bikin penelitian, kita lihat sebenarnya gimana sih kondisi di lapangan. Nah dari situ baru kita bikin kertas kebijakannya, kita audiensikan ke pemerintah, dan kita upayakan supaya pemerintah ngambil langkah yang tepat sesuai dengan kondisi di lapangan. Oke, Anda baik sekali ya memberikan Providing. materi kepada pemerintah ya kan. Betul. Itu sebenarnya kerja-kerja NGO yang harus kita berikan applause yang sebesar-besarnya. Anyway, hari ini kita ngomongin tentang human right. And then anti political, pokoknya anak muda yang anti politik, padahal sekarang kita udah masuk ke tahun-tahun politik ya kan. 3 capres udah mendeklarasikan diri mereka untuk maju bertanding di pemilu pada kesempatan kali ini tahun depan insya Allah. Dan kita ngomongin tentang perpolitikan dulu, anti pemuda, anti politik. Gimana sih? Politisasi identitas. Politisasi Indonesia. Mohon maaf ya, kita kan agak-agak So, Rizka sendiri memandang itu seperti apa, dan sebenarnya datanya kayak gimana sih di grassroots level atau di masyarakat itu sendiri? Ya. Kalau ngomong politisasi identitas, sebenarnya kita punya satu pengalaman yang nggak bisa kita lupain ya di Indonesia, terutama tahun 2017. Okay, what happened? Pilkada DKI. Oke. Ketika salah satu paslon atau Ahok itu benar-benar diserang habis-habisan dengan politisasi identitas. Bahkan sampai akhirnya dia dipenjarakan karena penistaan agama katanya. Nah itu salah satu peristiwa yang jadi turning point bahwa politisasi identitas itu efektif bagi sebagian orang, tapi dampaknya luar biasa menyakitkan. Nah ini yang akhirnya jadi pelajaran, karena di tahun 2019 itu berulang nih, masih ada politisasi identitas di Pilpres pas itu. Oke. Jokowi versus Prabowo saat itu kan, dan itu masih ada dampaknya. Nah akhirnya di tahun 2024 itu jadi salah satu concern, bahkan para paslon juga mengakui itu salah satu concern terbesar agar ini tuh nggak terulang lagi. Karena kita lihat bahwa benefitnya tuh cuma buat elit doang, tapi di masyarakat benar-benar polarisasinya sangat luar biasa ya. Dan itu berdampak ke kehidupan sehari-hari. Bagaimana politisasi identitas ini akhirnya memperbolehkan orang-orang untuk menyerang identitas lain yang dianggap dia tuh lebih inferior, dihina-hina identitas lain yang dianggap dia tuh lebih gue lebih superior dibanding identitas lain. Nah itu yang jadi berbahaya, karena akhirnya di bawah muncul pergolakan yang luar biasa di akar rumput. Tapi emang kalau kita menyerang politik identitas seseorang itu, kalau boleh tahu,
kalau secara rasional kan pasti nggak boleh nih. Iya. Tapi kalau secara hukum atau peraturan di Indonesia itu seperti apa? Sebenarnya kalau politik identitas itu nggak mungkin nggak dilakukan. Dalam artian kita memperjuangkan identitas-identitas tertentu betul. Tapi akan menjadi masalah ketika itu udah ada SARA yang dilibatkan di dalamnya. Oke. Yaitu ada ketika penghinaan, blasfemi, penistaan dan juga bahkan diskriminasi terhadap identitas lain. Nah itu yang jadi masalah. Sebenarnya batasannya di situ. Itu yang harus tidak boleh dilakukan pada saat kampanye. Oh tapi yang terjadi kan iya pasti ada saya gitu. Nah, ini harus diminimalisir Nah minimalisirnya gimana tuh? Nah sebenarnya ada banyak cara ya, dan untungnya ini pada tahun 2024 pemilih pemuda ini ada 60% menurut CSIS. Dan kita lihat juga berapa persen tadi? 60%. Nah itu udah mayoritas banget kan. Dan kalau dari hasil survei Invit, sebenarnya kita tahun lalu itu ada survei tentang persepsi orang muda, generasi milenial dan generasi Z terhadap toleransi. Sebenarnya hampir mayoritasnya itu sangat mendukung toleransi dan inklusivitas. 90% mendukung. Wow, that's good. Ya, jadi sebenarnya tuh orang muda ini memiliki potensi atau memiliki perspektif bahwa toleransi itu sesuatu yang harus, sesuatu yang tidak boleh dihindari lagi, dan ini yang harus dipercaya atau diketahui oleh orang muda. Karena kita sebenarnya sangat anti politisasi identitas dan kita sangat menolak bentuk politisasi identitas. Nah, orang muda ini harus bisa nge-create narasi itu agar masuk ke dalam program-program dari para paslonnya juga ke depannya. Karena kan sebenarnya sekarang semua paslon bukan hanya presiden sama wakil presiden, tapi juga DPR, DPRD, DPD itu sangat memperebutkan suara orang muda. 60% coy. Karena satu gampang diombang-ambing, dua juga mayoritas, kemudian juga ya banyak benefitnya lah anak-anak muda. Nah, apa yang harus dilakukan as anak muda untuk terhindar dari yang harus dilakukan bagi anak muda yang tidak aware terhadap politisasi identitas, dan anak muda yang aware terhadap politisasi identitas tersebut. Yang harus dilakukan trik-triknya itu harus seperti apa? Kita bisa mulai dari orang-orang yang aware dulu ya, karena kan sudah memiliki knowledge tentang politisasi identitas. Nah ini karena untungnya kita udah ada digital, kan dibilang orang muda itu digital native, dan digital platform itu memang jadi salah satu tools yang paling efektif untuk spread adanya narasi-narasi dan juga tentang gagasan-gagasan tentang toleransi ya. Let's say kita ngomong toleransi. Nah apa yang harus dilakukan ya tentunya speak up dong. Speak up itu paling penting. Jadi orang muda, orang muda ini kan seringkali kita berada dengan multi perspektif ya. Kita punya identitas kita masing-masing, tapi memang nggak bisa kita gerak tuh sendiri-sendiri. Jadi memang orang muda yang udah punya awareness ini harapannya bisa menjadi satu jaringan besar dan membuat narasi baru dengan menggaungkan itu di sosial media. Itu salah satu yang paling gampang. Kita buat campaign sosial tentang toleransi, lalu anti politisasi identitas, dan sebenarnya untuk campaignnya sendiri tuh nggak perlu serius-serius. Kita bisa bikin campaign yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya ini juga Invit melakukan kerjasama dengan beberapa media, salah satu dengan NU Online juga. Kita ngomongin campaign tentang anti politisasi identitas dengan cara kita coba relatekan dengan kondisi sehari-hari. Kayak misalnya kemarin kita bikin konten dengan bincang syariah. Jadi itu omongannya tentang seorang pasangan suami istri. Mereka cerita, aduh gimana nih kok kita beda pilihan politik. Ya udah deh kalau beda kita cerai aja. Jadi kayak bikin short video gitu loh. Terus tiba-tiba ada ustadznya datang bilang, ya jangan karena ada dalilnya gini. Jadi bagaimana kita bisa buat nilai-nilai toleransi itu sebagai pesan-pesan yang subliminal atau pesan yang nggak terlalu eksplisit biar bisa diterima oleh alam bawah sadar sih. Sebenarnya gitu. Anyway, beberapa hari lalu tuh aku melihat salah satu tokoh NU, anaknya Gus Dur, Mbak Yeni Wahid, dan beliau mendukung salah satu paslon. Dan pas ditanyalah tuh sama wartawan katanya, terus gimana suami Anda kan partai tertentu gitu. Terus katanya, ya nggak apa-apa, suami saya mendukung apa yang menjadi pilihannya dan saya menjadi apa yang menjadi pilihan saya. Dan I was so surprised. Why? Karena beliau dua-duanya adalah tokoh-tokoh di dalam di Indonesia dan di partai politik
tersebut. Dan mereka dengan easy-nya untuk this is my choice, but we still together. I mean, we don't have any problem on that. Dan itu yang bikin aku kayak, ya sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Padahal di tahun 2019 banyak loh orang yang cerai gara-gara beda pilihan, ya nggak sih? Bener banget. Kayak cerai karena beneran kayak nonsense banget ya sih, ngapain ente gitu. Padahal belum tentu juga tuh presiden tahu lo exist in this world. Betul banget. Tapi ya itu menjadi salah satu contoh yang menurut aku kayak berbeda tuh ya nggak apa-apa gitu. Tapi tetap menjalani satu visi tujuan rumah tangga yang tetap sama kayak gitu. Dan itu menurut gue sangat menarik banget gitu. Tapi anak muda sendiri, tapi kenapa sih di NGO manggil orang muda, kenapa deh? Karena kalau anak itu dari sebutan anak aja sudah mendiskreditkan sebenarnya posisi orang muda. Kayak kita kan ada orang dewasa, lalu ada anak. Nah, harusnya orang muda ini juga diadres sebagai orang. Jadi bukan lagi anak. Karena sudah melewati fase anak dan transisi kepada orang dewasa. Oh, jadi kita manggilnya harusnya orang muda. Dan itu kan pemanggilan ini akan berdampak kepada bagaimana treatment orang terhadap suatu kelompok. Dalam artian nih, ketika orang masih ngomong anak muda, tendensinya akan lebih mendiskriminate suara dari orang muda itu sendiri. I got it. Makanya untuk empowerment dan juga untuk mengadjust posisi kita biar bisa lebih dipandang objektif, kita memanggilnya orang muda. Oh gitu. Saya BDW baru tahu hari Gitu, begitu. Dan banyak banget orang-orang di luar sana sebenarnya nggak tahu kalau misalnya kenapa sih NGO tuh kalau manggil tuh orang muda kenapa kayak emang kenapa ya gitu. Ternyata aku tahu jawabannya. Iya juga sih. Anak muda, selain itu juga kita akan dipandang sebelah mata. Anak Anda tidak tahu apa-apa, padahal kita sama-sama human gitu. Bedanya klasifikasi di umur aja kan, ya nggak sih, di umur nggak ada di klasifikasi pengalaman, nggak ada, cuma di umur aja kan gitu. Kalau anak kan dari umur berapa sampai berapa, kalau orang muda dari umur berapa sampai berapa, orang tua atau orang dewasa dan sebagainya. Oke, that's nice. Bahkan kan di HAM sendiri juga bahkan ada hak asasi manusia khusus untuk orang muda. Karena tuh ada addressing bahwa orang muda itu punya pengalaman khusus, punya tantangan khusus yang nggak bisa disamakan dengan kelompok-kelompok lainnya. Gue nggak paham nih ini maksudnya gimana nih. Jadi kan salah satu prinsip HAM adalah anti diskriminasi atau kesetaraan. Dan orang muda ini seringkali mendapatkan diskriminasi, terutama dalam kasus namanya ageism ya. What is that? Jadi ketika orang tua melihat orang muda ini sebagai sosok yang tidak capable, sebagai sosok yang tidak setara dengan dirinya, dan pada akhirnya opini-opini orang muda itu tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang objektif. Kayak ini pengalamanku sendiri juga, ketika aku mereveal identitasku sebagai orang muda, biasanya kecenderungannya dua. Satu, di underestimate. Ngomong apa sih orang muda? Itu satu. Atau yang kedua, di overhype. Wah, orang muda keren banget, udah masuk ke sini, kamu hebat banget bisa ngomong ini. Padahal tuh yang kita inginkan, coba deh pandang kita dari opini kita, secara objektif, lihat dari statementnya, lihat dari argumentasinya, bukan identitas kita doang. Nah itu sesuatu yang aku rasakan ya, ketika akhirnya aku sebagai orang muda masuk ke isu HAM dan akhirnya ternyata masuk ke dalam ruang-ruang yang tidak aman sebagai orang muda seperti ini toh pengalamannya. Tapi benar juga sih, maksudnya kayak tadi dua skeptical yang dibikin sama orang yang lebih berpengalaman dan dikatakan orang tua itu yang akhirnya memandang kita merasa terdiskriminasi. Kalau menurut Rizka sendiri as somebody who involved in kind of human rights field, apa yang harus dilakukan supaya anak muda itu tidak terdiskriminasi ya? Bukan orang muda. Orang muda. Udah mulai ini nih ya. Awareness-nya udah. Pertama memang harus dimulai dari kelompok yang punya resource. Dalam artian government atau NGO for example. Kayak misalnya nih apa yang kita lakukan, Invite misalnya, hal pertama yang paling penting adalah membuka ruang partisipasi untuk orang muda secara bermakna. Karena seringkali kan kita tidak dilibatkan secara meaningful participation. Banyak istilahnya tokenism ketika orang muda dilibatkan for the sake of orang muda. Iya udah, yang penting ada perwakilan gitu guys. Yang penting ada aja kita undang orang muda ada, tapi tidak didengarkan secara substantif, tidak dilibatkan secara bermakna. Nah, hal pertama yang penting adalah ketika kita punya resource, kita buka ruang itu. Ruang partisipasi bermakna. Nah mungkin aku kasih case contoh yang Invite lakukan ya untuk pelibatan orang muda secara bermakna. Jadi kemarin itu kita ada namanya Youth Fellowship. Youth Fellowship itu adalah salah satu rangkaian dari pra festival HAM. Nah jadi di Youth Fellowship ini kita mengadakan seleksi terhadap
10 orang muda yang akhirnya terpilih dari ratusan yang mendaftar seluruh Indonesia dengan ragam identitas dan latar belakangnya, karena kita mencoba untuk se-inklusif mungkin. Akhirnya kita pilih 10 orang muda, dan orang muda ini kita berikan ruang untuk berpartisipasi secara bermakna. Dalam artian untuk menyusun acara untuk Youth Fellowship ini sendiri, workshopnya kita melibatkan alumni dari Youth Fellowship sebelumnya. Jadi alumni Youth Fellowship juga turut terlibat sebagai orang muda, ikut merancang. Kira-kira apa sih yang Youth Fellowship next batch-nya ini perlukan dari pengalaman dia sebagai orang muda. Nah, lalu beliau juga terlibat sebagai fasilitatornya, ikut involved di dalam rancangannya. Karena salah satu bentuk meaningful dari youth participation adalah dilibatkan dari awal Grand Design. Jadi bukan hanya ini ada nih acara ini, terus kamu jadi ini ya fasilitator. Enggak, tapi kita benar-benar libatkan dari perancangannya. Dan akhirnya setelah Youth Fellowship ini 10 orang muda hebat ini terpilih, kita berikan satu sesi di Festival HAM itu untuk mereka bisa berdiskusi bersama dengan orang-orang muda di Singkawang, karena posisinya di Singkawang. Dan pada akhir acara Festival HAM itu kan dihadiri oleh seluruh stakeholders ya, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Itu kita berikan satu sesi khusus kepada orang muda untuk menyampaikan rekomendasi dari orang muda agar bisa diimplementasikan kepada rencana aksi daerah di Singkawang. Begitu. Itu bagaimana bentuk pelibatan bermakna. Yang pertama ya membuka ruangnya, yang kedua dilibatkan secara bermakna. Jadi bukan hanya for the sake of pengundangan aja selesai, tapi enggak, kita benar-benar dengarkan secara objektif, kita libatkan dalam penyusunan acaranya, kita libatkan kepada implementasi acara dan juga evaluasi gitu. Apa yang disampaikan oleh Rizka ini sebenarnya kalau di UN itu ada nama satu agenda, yaitu Youth Peace and Security. Yes. Di sana kita diajarkan untuk anak-anak muda, bukan hanya kita anak orang mudanya, tapi juga pemangku kebijakan which is pemerintahnya itu, you have to involve them, start from planning. Betul. Planning. Kenapa? Karena lu tahu nggak sih gitu, ibaratnya kasarnya gitu, lu tahu nggak sih ini tuh kalian tuh akan hidup dalam beberapa waktu, mungkin sekitar 60-70 tahun, and after that this person that you call by orang muda ini yang akan melanjutkan gitu. Kalau dia nggak diajarin, nggak di-infuse dengan keilmuan start from planning gitu, itu tuh bakalan kewalahan kita. Akhirnya kita start from zero again gitu. Jadi nggak ada circular knowledge yang didapatkan oleh si orang muda tersebut. Tapi emang kan di Indonesia tuh ini ya, I'm not blaming Indonesia, but this is what happened gitu. Setiap periode tuh pasti bergantian start from zero again. Gimana menurut Rizka supaya kesinambungan itu menjadi sesuatu yang implikatif ke orang muda, dan orang muda terus dilibatkan, karena nggak banyak yang aware gitu. Bener katanya, iya kita harus melibatkan start from planning bla 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 bla, tapi nggak banyak yang aware, dan ini berjuta ribu institusi di Indonesia gitu. So kalau aku tadi tanya dari bagaimana caranya tadi from the youth perspektif atau orang muda perspektif, kalau sekarang dari stakeholder dari pemerintahnya, pemangku kebijakannya, itu yang harus dilakukan itu apa gitu kalau menurut Rizka? Sebenarnya yang harus dilakukan adalah, nah ini coba aku refleksikan ya dengan apa yang aku lakukan. Kenapa pada akhirnya juga mungkin Invite akhirnya bisa membuka partisipasi bermakna, karena di Invite pun banyak orang muda. Jadi government itu perlu untuk merekrut lebih banyak orang muda, tapi juga at the same time memberikan ruang partisipasi bermaknanya. Karena kan kalau kita ngomong government biasanya ngomong hierarki kan. Ngomong hierarki biasanya ngomong ageism. Lagi-lagi orang muda menjadi posisi yang paling bawah hierarkinya, tidak setara dan didiskriminasi. Nah itu perlu ada kesadaran dari government untuk bisa melibatkan bermakna, diiringi dengan capacity building. Karena salah satu yang paling penting adalah tentang environment-nya. Jadi memang dari pemerintahnya sendiri yang sudah punya resource nih, cobalah invest lebih kepada staff muda. Cobalah invest lebih kepada orang-orang muda yang nantinya akan ada di posisi yang penting saat ini kan.
Nah itu salah satu yang bisa dilakukan adalah satu yang merekrut lebih banyak orang muda, dua bukan aja masalah kuantitas tapi kualitasnya dijaga melalui capacity building. Baru yang ketiga berilah kepercayaan. Nah itu yang sulit tuh. Kepercayaan Bagian bahwa itu tuh kalau menurut gue. Anyway, talking about kepercayaan, even in a small organization gitu, kita tuh nggak tahu ini budaya Indonesia atau gimana tuh kita tuh sering banget kayak micromanagement, kayak maksudnya hal-hal yang sebenarnya itu tuh simple tapi harus dicek. Jadi kan kita merasa tidak percaya nih anak-anak muda itu sih sebenarnya yang what happened di, kalau aku bilang sih di komunitasnya. Dan akhirnya ketika tidak dipercaya kita nggak percaya diri dong jadinya. Betul. Karena kebanyakan diceknya ini gimana, ini bagus nggak, ini maksudnya berbuat kesalahan itu menurut gue sih it's okay ya gitu, asal masih dalam kapasitas tertentu gitu. Dan menurut Rizka sendiri pelibatan anak muda, banyak merekrut anak muda dan capacity building lain sebagainya, kan anak muda bakalan banyak melakukan kesalahan nih. Betul. Minimalisirnya gimana nih? Minimalisirnya. Nah, adanya pengawalannya itu yang paling penting. Jadi memang ketika kita melakukan capacity building harus didampingi oleh mentoring. Segi mentoring karena ya teman-teman atau orang-orang yang lebih punya pengalaman atau orang-orang yang lebih senior, tentu dia punya pengalaman yang banyak ya, yang bisa ditransfer kepada orang muda. Nah, cuma cara transfernya ini gimana? Harus melalui empowering. Jadi kan terkadang repot banget ya. Kan? Bukan repot, maksudnya usaha kita harus kerja keras banget ya. Harus banget, harus kerja keras karena seringkali bisa dibilang beberapa orang yang memiliki pengalaman berlebih cenderung melihat orang muda sebagai inferior. Jadi lebih dihakimi atau di-judgment ketika membuat mistake. Padahal kan harusnya ketika dia membuat kesalahan, coba di-empower aja. Di-acknowledge kesalahannya apa, ini kesalahan kamu, next time kamu bisa begini, gini. Kasih dia solusi, kasih dia ruang untuk berpikir bahwa, kalau aku berbuat ini salah, aku bisa solusinya seperti ini. Kadang tuh itu sebenarnya simpel ya, kayak cuma diajak berdialog secara setara, lalu berdiskusi bahwa ini kamu buat kesalahan di sini, kayaknya menurut kamu bisa melakukan apa? Oh, kayaknya aku bisa gini. Lalu dari orang yang sudah punya pengalaman diluruskan lagi, misalnya, oke, tapi dari pengalaman saya, kamu bisa seperti ini. Tapi susah banget membuat dua posisi atau orang muda dan orang yang sudah berpengalaman, orang tua, whatever it is, itu untuk berhati besar dan memberikan itu yang dikatakan empowerment itu kayak challenging. Aku nggak bilang susah karena kita harus mengurangi narasi-narasi negatif ya, tapi kayak challenging banget gitu. Tadi Rizka juga ngomongin tentang, tadi juga ngebahas tentang human right. Aku pengen tahu deh, menurut Rizka dan juga NGO Rizka which is Infit, sejauh mana sebenarnya hak asasi manusia itu berlaku di Indonesia dan datanya seperti apa? Coba contek data sedikit ya. Boleh. Jadi sebenarnya di tahun 2022 lalu Infit bersama Setara Institute kita rilis namanya Indeks Kinerja HAM. Kita ngelihat dari hak berbagai hak, misalnya hak sipolnya seperti apa, lalu sipol apa sipol? Sipil politik. Tolong jangan nggak semua orang tahu, saya kaget tahu. Iya. Jadi kita mencoba untuk melihat sebenarnya dari implementasi hak yang ada di Indonesia itu sudah sejauh mana. Salah satunya di highlight adalah tentang, karena aku fokusnya di KBB. KBB apa? Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Oke. Benar-benar memang harus inklusif, yang kayak gini harus diingetin. Iya, gue kan nggak tahu, emang semua orang tahu yang nonton. Jadi kita mencoba melihat implementasinya sejauh mana. Kita bikin indeks dari 1 sampai 7. Dan hasilnya adalah KBB itu pemenuhannya masih 3,7 dari 7. Dari 3,7? Belum ada setengah dong tuh? Belum ada setengah. Setengah 7 berapa sih? Udah setengah dong berarti? Iya setengah, tapi lebih dikit doang. Lebih dikit. Tapi PR-nya masih banyak banget tentang KBB. Sebenarnya kalau kita dibandingin sama tahun 2021 ada kenaikan 1,1. Kenapa? Karena dari segi regulasi sekarang pemerintah udah punya moderasi beragama dari Kemenak dari tahun 2019. Lalu akhirnya kita juga punya ini nih Perpres nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Dan sekarang
Yang lagi kita dorong adalah Raperpres tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama atau PKUB. Pemeliharaan Kerukunan umat beragama. apa yang dipelihara? Nah, kerukunannya. Oke. Karena kan kita lihat belakangan ini banyak banget ya, kayak mendirikan rumah ibadah aja menjadi suatu permasalahan. Seringkali pendirian rumah ibadah kelompok agama tertentu itu mengalami penolakan, penyegelan, bahkan butuh waktu 20 tahun untuk bisa mendirikan gereja, for example, di Bekasi. Oke. Gitu. Nah, ini salah satu permasalahan yang akhirnya menghalangi dia kerukunan umat beragama itu sendiri. Bahwa masih ada tendensi mayoritarianism di tengah masyarakat yang sebenarnya kita Indonesia tuh beragam sekali gitu. Nggak bisa menerapkan mayoritarianism di dalam agama. Dan pada akhirnya itu kan menghalangi hak sekelompok tertentu untuk bisa menjalani HKBP-nya. Bahkan persekusi juga masih ada. Bahkan juga yang lebih sedihnya lagi, untuk teman-teman menghayat ini sekedar menaruh keyakinan penghayat di KTP aja tuh sesuatu yang masih sulit. Oh iya tuh, Sulit banget. Gue pernah lupa deh acara apa ya. Pokoknya si ibu ini tuh dari Sunda Wiwitan. Dan ya itu dia membahas tentang susah itu loh naruh kolom saya Sunda Wiwitan tuh di KTP gitu. Tapi emang kalau di Indonesia tuh lucunya kalau di luar negeri kan kita nggak pakai agama ya, maksudnya di identity card tuh kita nggak pakai anda agama apa gitu langsung, karena ya mereka menyetarakan kayak semua orang bebas, agama tuh terlalu sensitif menurut mereka gitu, jadi terserah apapun yang lo yakini, you are human gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri ya, realitasnya tidak seperti itu. Karena dari berpikir yang skeptik buat di pemerintahnya juga masih banyak banget ya kan. Sebenarnya nggak masalah ya ketika kita mengedepankan identitas agama kita, tapi menjadi masalah ketika kita merasa berhak untuk menjudge atau merepresi hak dari teman-teman minoritas. Itu yang jadi masalah. Seharusnya kan ketika mayoritarianism ini punya kuasa, bagaimana mereka bisa memprotek teman-teman minoritas menjalankan hak kebebasan beragama dan berkeyakinannya, bukan malah menghalangi pemenuhan haknya. Itu bahkan salah satu teman dari penghayat mereka bilang, Mbak, kita dari lahir sampai meninggal tuh susah. Jadi dari lahir aja banyak hak yang terhalangi, kayak misalnya tadi memasukkan identitas dia di KTP susah. Lalu ketika ingin meninggal sekedar untuk dikubur pun itu susah sekali. Really? Susah. Untuk beribadah sehari-hari, membangun rumah ibadah susah. Itu Oke lah. susahnya dari lahir sampai meninggal. Maksudnya dikuburin susah tuh kenapa ya? Penolakan dari warga. Karena adanya perspektif yang meyakini bahwa identitas agama atau keyakinan tertentu itu bukan sesuatu yang benar atau hal yang salah. Iya bodo amat gak sih itu? Harusnya kan? Harusnya gitu. Tapi nyatanya di lapangan kayak gitu. Oke. Jadi masih banyak warga Indonesia yang merasa bahwa kalau Anda bukan Islam atau Anda bukan Kristen, Anda tidak bisa dikubur di tempat-tempat kuburan yang berafiliasi kepada agama tersebut. Iya. Kayak sampai akhirnya dia bilang, ya udah deh, biar gampang kita akhirnya bilang identitas kita dari agama tertentu, agar kita bisa meninggal dengan damai ibaratnya gitu. Ya ampun, sedih banget. Sedih banget sih gue ya kan. Walaupun saya pribadi penganut agama mayoritas di Indonesia gitu, tapi itu menurut aku adalah suatu hal yang nonsense banget nggak sih? Kayak ya udah you do you nggak sih? Harusnya kan gitu. Tapi orang kenapa ya sesusah itu gitu untuk mengakui bahwasannya sebanyak itu gitu golongan di Indonesia, dan ya udah terserah, as long as dia nggak memberikan kesusahan atau tidak menimbulkan kesusahan di dunia ini atau di Indonesia tuh, kenapa sih itu dipermasalahan tuh, kenapa sih gitu? Kenapa sih Riz? Kenapa sih? Gue bingung deh kadang. Geram kan bener kayak gitu. Apa ya? Karena ada beberapa doktrin tertentu yang menyebutkan bahwa kebenaran tuh absolut hanya satu gitu. Doktrinnya apa? Doktrin dari agama apa doktrin dari kepercayaan masyarakat? Misinterpretasi agama. Amannya aku bilang misinterpretasi agama ya. Karena kan sebenarnya tidak ada agama yang mengajarkan bahwa kamu tidak setara, kamu agama lain adalah agama yang salah. Sebenarnya kan gak ada. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi tentunya ketika kita udah mulai masuk ke politik nih, karena kan ini politisasi sebenarnya kan, bentuk politisasi identitas, itu akan ada ruang untuk misinterpretasi dari suatu kelompok, apalagi ketika ngomongin kekuasaan. Ketika ada ini namanya Lord Acton, dia selalu bilang power tends to corrupt
absolute power corrupts absolutely. Jelaskan. Itu dia, makanya kenapa kelompok mayoritas bahasa Indonesia, kelompok mayoritas itu punya tendensi untuk mengkorap power itu sendiri dengan cara yaitu akhirnya mendiskriminasi kelompok lain gitu. Nah ini kecenderungan karena adanya power yang tidak ada batasnya ini yang akhirnya menimbulkan misinterpretasi tadi bahwa ya selain golongan kami, golongan lain salah, golongan lain tidak berhak menikmati hak-hak yang sama dengan kami. Oke, tapi menurut Rizka sendiri dan sesuai dengan pengalamannya, takut nggak sih orang-orang yang golongan minoritas ini hidup atau bersuara di space golongan mayoritas? Takut nggak sih mereka? Bisa dibilang begitu sebenarnya. Takut ya. Berarti kita emang si mayoritas ini jarang create ruang aman juga buat mereka gitu nggak sih? Sebenarnya kita bisa breakdown lagi kayak misalnya dari kelompok mayoritas ini sebenarnya juga terbagi dua. Mereka yang akhirnya menyadari bahwa ada teman-teman dengan hak-hak yang tertindas ini akhirnya bisa berbuat sesuatu. For example, ada pas itu aku lupa case-nya di mana, kalau nggak salah di Jawa Timur. Jadi ada pendirian gereja yang sangat susah. Akhirnya ada teman-teman dari jaringan Gus Durian yang bantu untuk mengkawal itu. Dan akhirnya selesai, pendiriannya mudah karena memang ketika tidak ada kerjasama atau bantuan dari mayoritas untuk membantu teman-teman minoritas, itu akan susah untuk teman-teman minoritas struggling sendirian. Tapi ketika kita yang udah tahu nih kita mayoritas loh, kita punya power dan kita punya kemampuan untuk membantu implementasi hak dari teman-teman minoritas, itu akan sangat membantu untuk teman-teman minoritas. Dan itu sudah banyak banget case-nya. Jadi ya harapannya teman-teman di sini jadi kelompok yang itu, bukan kelompok yang ngerepresi ya. Betul. Itu tugas kita bersama nih untuk juga memberikan dan mendorong dan membantu. Betul. Mendorong dan membantu. Yang terjadi saat ini adalah ya udah kita tahu ya udah gitu, diilhami secara pribadi aja tanpa ada dorongan untuk membantu orang-orang yang minoritas ini, karena emang realitanya kayak gitu. Kayak kita tahu kita hidup beragam, jadi kita yang penting gue tahu kalau lu ada di situ dan gue nggak ngapa-ngapain juga. Itu yang apatisnya itu yang harus dihilangkan, dikurangi, dihilangkan dan ditumbuhkan, didorong untuk menjadi orang yang aware terhadap kaum minoritas. Anyway, you are working in human right things, you know. Aku boleh gak sih tanya terkait what happened di negara tetangga kita yang diklaim sebagai negara yang pertama kali mengiyakan atau menyetujui Indonesia as negara merdeka gitu, which is Palestine. Apa yang Rizka lihat dari konflik ini? Sebenarnya kalau dari government sendiri kan kita sudah firm ya. Of course ya. Sudah firm sekali. Tinggal itu terbagi di masyarakatnya. Dan satu hal yang kita highlight sebenarnya sebagai NGO adalah ya pelanggaran dari HAM itu sendiri. Seharusnya kita tidak perlu terlalu mensibukkan mana pihak yang seharusnya menang atau mana pihak yang kalah. Tapi ketika ada pelanggaran HAM di situ, itu yang kita tidak bisa diamkan. Kayak for example, banyak yang bilang Hamas adalah kelompok teroris. Kita mengecam tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Hamas. Tapi kita juga tidak membenarkan ketika Israel melakukan penyerangan kepada Palestina. Karena itu kan mengorbankan nyawa dari teman-teman sipil kan, masyarakat sipil. Nah itu yang jadi masalah ketika ada penyerangan atau pembunuhan terhadap masyarakat sipil dan itu bentuk pelanggaran HAM. Jadi sebenarnya tanpa melihat mana pihak yang menang dengan segala justifikasinya, ketika ada pelanggaran HAM ya di situ tuh salah. Tapi bingung loh. Menurut as a person yang orang biasa-biasa aja, mungkin kita tuh kayak bingung ya, kita harus dukung Palestina atau gimana ya gitu. Dari berita-berita yang terjadi kan kayaknya ya of course itu nyawa gitu kan, betul. Dan setiap orang tuh perlu untuk melindungi nyawa. Itu nyawa yang gak bisa balik lagi gitu. Kalau udah mati selesai gitu. Tapi banyak dari kita orang yang tidak terlalu concern di what happened in Palestine, between Palestine and Israel gitu. Kita harus apa ya? Kita harus ngapain nih gitu? Sebagai aku dari kacamata orang yang itu isu apa sih gitu.
gitu. Kita harus apa? Kan kita nggak mungkin diem aja. Iya. Terus kalau sharing tentang konten-konten yang terjadi di Palestina gitu juga, itu juga nggak tahu benefitnya apakah itu berdampak atau tidak, atau seperti apa. Kalau kita katanya anak muda yang punya influence banyak di sosial media gitu, kita harus apa ya? Nih big question ya, kita harus apa? Sebenarnya banyak banget yang bisa dilakukan. Hal tersimpel betul dengan tadi Ruru bilang, kita one click aja itu sebenarnya berpengaruh besar gitu. Bagaimana kita tidak menenggelamkan narasi ini, bagaimana kita terus menjaga bahwa it's happening gitu. Ini ada proses pembunuhan massal loh teman-teman, proses pelanggaran HAM yang sangat besar. Dan kalau kita tidak aware dan tidak ibaratnya menjaga narasi ini agar tetap dibicarakan di masyarakat, pasti kepentingan negara nggak di situ dong. Jadi kita dari sosial media bisa mendorong dengan menjaga narasi ini menjadi narasi penting yang harus dibicarakan. Itu hal tersimpel ya yang bisa kita lakukan. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan sebenarnya donasi. Nah, Okay. Tapi donasi ini kita belajar dari pengalaman kemarin ya, termasalah tentang ACT. Jadi ini ngomongin terorisme juga. Jadi sebenarnya kalau terkait donasi ini kita perlu berhati-hati juga. Ada gerakan namanya cerdas berdonasi. Agar donasi yang kita lakukan itu tidak jatuh ke kelompok yang salah. Karena banyak sekali humanitarian aid ini mereka menggunakan atau memanfaatkan kisah-kisah sedih, tapi ternyata itu diselewengkan dananya ke kelompok yang sebenarnya against human rights itu lagi gitu. Dan itu tadi cerdas berdonasi itu perlu dilakukan. Lalu yang ketiga sebenarnya kita juga bisa mendorong government secara langsung. Karena kemarin sempat diskusi juga dengan beberapa pihak. Salah satu concernnya adalah terus siapa yang mau nampung orang-orang ini? Siapa yang mau nampung orang-orang Palestina? Maksudnya Palestina dikeluarin dari negaranya gitu atau gimana? Jadi kan banyak refugee juga kan, apalagi terutama kan Gaza ini sudah sangat tidak aman gitu. Mereka tidak mungkin dong stay di, kan ada yang bilang itu the biggest open air prison di dunia. Nah itu siapa yang mau mengcover mereka untuk menyediakan ruang aman buat siapa tuh mereka? Buat mereka tuh siapa yang mau cover itu? Dan sebenarnya itu salah satu concern juga, karena kemarin dari beberapa negara di Eropa bilang kita nggak bisa nerima refugee terus-terusan. Ya iyalah. Selalu kayak gitu kan concernnya. Dan terus sebenarnya bentuk konkret yang bisa pemerintah Indonesia lakukan tuh apa? Sebenarnya ini masih questioning. Mungkin salah satunya yaitu bagaimana kita bisa menjamin keselamatan dari setidaknya mungkin evakuasi for a while, menciptakan safe space buat teman-teman di sana agar tidak selamanya ada di open air prison itu. Anyway, tentang politisasi identitas. Politisasi identitas ini ada kaitannya nggak sih sama kasus yang terjadi di Palestina dan Israel? Oh ada banget. Gimana Rizka lihat itu? Karena kan selama ini, apalagi ini di tahun politik ini sudah mulai muncul nih wacana-wacana yang bilang bahwa isu Israel Palestina adalah isu agama, permasalahan agama. Padahal sebenarnya permasalahan human rights kalau kita mau lihat akarnya kan. Karena kan ini ada proses penyerangan, pembunuhan massal segala macam gitu. Kalau Rizka sesuai pengetahuan Rizka nih, permasalahan human rights dan terkait dengan wilayah nggak sih? Iya. Intinya Israel, intinya menurut kitab kata-kata orang Israel, menurut kitab tersebut ini adalah tanah milik Israel dan you have to move gitu. Tapi sebenarnya apa salahnya sih kalau misalnya dia di situ gitu? Kayak aku pengen tahu perspektif nonsens kita kayak maksudnya kayak, nah ya karena kan dia bukan orang Israel, itu juga bukan orang Palestina gitu kan. Tapi aku pengen tahu deh, emang apa salahnya sih kalau si orang kelompok tersebut ada di situ tuh, apa salahnya gitu? Menurut Rizka gimana? Apa salahnya sih emang? Sejauh pemahamanku ya, ini menjadi permasalahan ketika akhirnya kehadiran suatu kelompok tertentu membatasi pemenuhan hak dari kelompok orang lain. Kayak dalam artian di wilayah tersebut tadinya mereka bisa hidup damai, berbarengan. Nih kan sempat ada masa-masa damai yang terjadi di antara mereka kan. Terutama karena sejarahnya kita tahu suatu kelompok tertentu itu di Eropa mengalami diskriminasi atau pembunuhan besar-besaran. Pada akhirnya mereka flat ke Palestina, dan Palestina membuka tangan yang sangat luas untuk bisa menerima mereka sebagai masyarakatnya. Tapi menjadi permasalahan ketika akhirnya ada upaya untuk bisa mengklaim lebih daripada yang dimiliki. Itu serakah sih. Astagfirullahaladzim. Gak, maksudnya yang gue lihat gitu ya kan. Emang sih, emang yang namanya kan ada tuh dalam
nggak tahu hadis apa ayat Al-Quran kalau orang itu akan menjadi masalah ketika kita berlebihan. Iya. Dan for the sake of menjadi sangat puas dengan apa yang kita dapatkan tuh menjadi sesuatu hal yang kayak sulit untuk dimiliki setiap orang. Kayak misalnya kita nggak usah deh jauh-jauh Palestina sama Israel. Kita punya uang misalnya let's say 50 juta, 100 juta. Kita kalau nggak beli iPhone yang baru atau HP yang terbaru tuh kayak gimana gitu. Padahal cukup dengan handphone dan bisa kirim message gitu nggak sih kan? Tapi itu again for the sake of itu. Merasa tidak puas, pengen lagi. It's complicated ya, human right. Tapi Kak Risa sendiri mengecam atau gimana? Oh iya, karena ini ya bentuk pelanggaran human rights. Pelanggaran HAM itu nyawa loh. Iya sih. Anak-anak, masyarakat sipil, perempuan, orang tua kayak itu menjadi sesuatu yang normal bagi anak-anak yang tumbuh di sana. Gimana menyedihkannya kita lihat bahwa sesuatu hal yang chaotic, hidup di dalam riot, kerusuhan itu menjadi normal bagi mereka. Sedih banget ngeliat kayak gitu. Sedih banget, sepakat. Dan sebenarnya bukan hanya isu-isu di negara-negara tersebut, negara-negara Afrika juga banyak yang kayak gue baca tuh ada Kongo sama Rwanda apakah yang depan R lah itu negara Afrika itu juga itu tuh dia memperbudak si negara rakyatnya terkait untuk mengambil sumber daya alam yang ada di Afrika tersebut. Dan permasalahan itu kan kayak besar banget ya. Ya sih. Sebagai anak muda, sebagai orang muda susah banget sih ya merubah anak muda jadi orang muda. Ente semua di rumah jangan panggil anak muda sekarang. Orang muda. Orang muda itu kalau di digitalisasi tadi Rizka udah bilang kalau misalnya kita harus membantu sharing. Tapi ada yang ngerasa itu nggak penting. Ada yang merasa itu kayak apaan sih, kayak buang-buang nge-spam let's say WhatsApp atau Instagram kita atau gimana gitu. Kalau Rizka sendiri mengantisipasi itu kayak gimana? Nah sebenarnya banyak juga ya orang-orang muda yang merasa perlu nggak sih aku terlibat? Emang sesignifikan itukah ketika aku berkontribusi dalam peristiwa ini gitu? Atau berkontribusi dengan ya kayaknya ngeklik doang atau nge-share doang emang ada dampaknya. Nah sebenarnya tuh mulai dari langkah yang kecil sih, karena kan kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi ke depannya, dalam artian ketika kita akhirnya sudah berani bersuara dari hal terkecil, itu ada suatu proses liberalisasi dari diri sendiri. Ini pengalamanku sendiri ya. Ketika dulu aku sangat susah atau takut untuk bisa berbicara di sosmed untuk isu-isu tertentu, ya aku merasa aku siapa sih, pasti gak ada yang peduli juga untuk ngomongin isu ini. Tapi ketika aku sudah berani untuk setidaknya nge-share atau ngeklik, oh ternyata berasa ya dampaknya, dalam artian aku akan cari tahu lebih lanjut tentang isu itu. Karena aku gak mau sembarang nge-share ya. Aku akan coba cari tahu lebih dalam dengan isu itu, lalu aku akan coba mencari ruang yang bisa buat aku berpartisipasi lebih dalam isu itu. Dalam artian ini sedikit flashback, kayak dulu aku tuh baru lebih dalam mengenal tentang human rights dan hak perempuan, terutama itu pas kuliah. Jadi sebelum kuliah ke bawah itu kayak merasa emang itu isu yang harus dipermasalahkan ya. Kayaknya hidup fine-fine aja gitu. Tapi setelah mengetahui aware ada masalah ini, mencoba mencari lebih dalam tentang ini, mencoba mencari ruang untuk berkontribusi, ternyata itu escalate terus. Sampai akhirnya sekarang ya aku sudah bisa berani untuk bisa menulis lebih banyak tentang itu. Lalu bagaimana aku juga pengen connect dengan teman-teman yang punya pemikiran yang sama, kita bareng-bareng untuk menyuarakan suatu isu gitu. Mungkin kelihatannya sepele, tapi ternyata satu klik ini itu bisa menjadi pembuka jalan untuk kamu terlibat ke hal-hal yang lebih bermakna ke depannya gitu. Karena masih banyak teman-temanku bilang ya, enggak malu bersuara di sosmed, emang gue siapa? Nah, you have the rights. Tapi banyak orang yang nggak sadar itu, padahal sosmed tuh platform termudah ya gitu. Betul. Ya kan, untuk talking about anything. Yang pilihannya adalah kamu mau have a meaningful impact atau enggak, itu as orang muda gitu nggak sih? Rizka sendiri, you were involved in the NGO udah berapa lama sih?
4 tahun. 4 tahun. Realitasnya Anda merasa puas gak kalau kerja? Tapi sebelumnya apa? Lulus kuliah langsung kerja di NGO atau pernah berkecimpung di swasta atau gimana? Pernah. Oh pernah. Dan apa perbedaan antara you work di NGO dan di swasta? Berasa banget ya. Jadi pas aku kerja di swasta, aku merasa pekerjaanku tuh ternyata apa sih impact-nya? Oh gitu? Iya, apa sih impact-nya buat masyarakat? Apalagi kan aku pas itu kerja di bidang finance ya. Sama sekali tidak melihat kontribusiku tuh bermakna gitu buat masyarakat. Ternyata ada craving seperti itu ya ketika kita melihat permasalahan di segala macam kehidupan, terus kita nggak bisa ngapa-ngapain, ternyata tuh rasanya resah ya. Terus ternyata akhirnya karena sebelumnya pas aku kuliah pun juga ya ikut organisasi, lalu juga sudah mulai terlibat di isu-isu ini. Dalam pas itu aku terlibat dalam namanya Rock the Vote Indonesia. Jadi bagaimana kita mensosialisasikan kepada orang muda untuk bisa menggunakan hak pilih dalam pemilu. Dan ternyata pas aku berhenti dari situ dan masuk ke swasta, kok kayaknya ada hal-hal yang tidak bisa terrealisasikan ya. Kayak hidup rasanya cuma kerja untuk diri sendiri. Tapi ketika masuk ke NGO, sesimpel dalam dalam manajemennya sendiri, di NGO itu kita memiliki ruang yang setara. Kita memiliki hubungan yang egaliter. Jadi even kita dengan direktur pun kita bisa sharing gagasan kita bisa menyuarakan apa sih concern kita. Tapi nggak ada di swasta duitnya. nggak bisa kayak gitu. Tapi nggak ada duitnya atau nggak ada finansialnya atau emang cukup? Gitu dong, emang cukup ya? Cukup. Ketika ya ternyata ya ketika kita raising our concern gitu, terus juga menyampaikan bahwa ini hal yang penting, banyak kok orang-orang yang mau membantu dan mensupport kita untuk menyukseskan ya itu tadi apa yang kita perjuangkan bersama gitu. Enggak serta merta hanya itu kok gitu. Enggak semerana, maksudnya enggak serta merta kita pikirin finansial, tapi ya Rizka udah mengalami, udah di dua nih, udah di swasta juga, udah di NGO juga, dan you satisfy untuk berkecimpung di dunia NGO gitu, walaupun ya udahlah, yang penting bermakna gitu. Tapi sebenarnya penting juga sih untuk anak muda, karena menurut gue ya, kita tuh harus punya makna hidup. Jadi kalau kita lagi ada di atas awan, we gonna look back to the purpose what we want to reach gitu loh. Kayak kita mau ngapain ya gitu. Itu sih yang bikin kita akhirnya balik lagi gitu. Tapi ada di certain time yang kita juga kayak gue harus mikirin diri gue sendiri deh gitu. Untuk ya dari segi finansial, dari segi apapun itu. Tapi you you contribute to the society, bring back something to the society, itu kayak bikin kita puas diri dan membuat kita, menurut gue sih value kita juga akan naik gitu secara melihat apa yang terjadi secara real gitu, dibandingkan kita cuma ya udah di kantor gini terus balik selesai pulang gitu nggak sih? Ternyata itu yang aku rasakan ya, karena sesimpel dengan apa yang bisa aku lakukan di NGO itu juga bisa mengubah hidupku dan lingkungan sekitarku. Dalam artian ya menerapkan prinsip-prinsip yang ada di NGO, prinsip inklusivitas, prinsip kesetaraan, non-diskriminatif, itu merubah aku dalam menjalani hidup juga. Dan akhirnya aku juga menerapkan itu ke orang-orang sekitar. Tapi idealisme NGO itu berpengaruh nggak? Berpengaruh nggak dengan realita yang ada di masyarakat? Gimana maksudnya? Idealisme NGO kita nih harus mendukung human right, kita harus begini. Tapi kan di masyarakat nggak gitu-gitu juga gitu maksud. Nah itulah makanya kan kita evidence based advocacy kan. Kita jadi melihat kondisi di masyarakat dulu, kita bikin survei lah, bikin penelitian lah untuk tahu sebenarnya apa sih yang jadi masalah di grassroots itu, apa yang jadi masalah di lapangan. Nah itu yang kita formulasikan, kita bring up, kita bawa ke government. Ini kondisinya tuh kayak gini. Ini ya kondisinya kayak gini. Do something about it gitu loh. Do something about it. Nah, itu. Oke. Dan di sisi lain kan selain kita melakukan advokasi, kita juga melakukan capacity building dan juga kampanye. Jadi ada berbagai cara dan lini yang bisa kita lakukan untuk mensupport itu loh, pemenuhan HAM di Indonesia. Gitu. Kayak ini ya, Anda bekerja secara baik banget gitu ya kan, pengen Indonesia
maju dan lain sebagainya. Tapi emang sih sesusah itu pemerintah ngurus 270 juta jiwa di Indonesia kalau tanpa bantuan NGO ya agak challenging banget gitu, dan perlu banget untuk semua orang berpartisipasi secara langsung. Apalagi kita juga harus sadar banget awareness kita terhadap human rights. Aku mau kasih Rizka space untuk bicara terkait bagaimana kita meningkatkan awareness kita regarding the human right yang harusnya kita miliki. Bagaimana meningkatkan awareness? Ya pertama dimulai dari orang-orang atau kelompok-kelompok yang sudah punya awareness itu ya. Bagaimana kita kayak dalam contoh NGO atau government bisa mensosialisasikan tentang human rights. Kan selama ini orang melihat HAM itu kayaknya apa sih, HAM itu pelanggaran masa lalu ya. Kayak HAM itu suatu yang berat dan apa jauh sih? banget. Okay. Iya, tapi upaya untuk bisa melokalkan, mengkontekstualisasikan ke kehidupan sehari-hari itu yang belum banyak dilakukan. Okay. Nah akhirnya kita juga coba mendorong salah satunya lewat kabupaten kota HAM. Jadi kan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah local government kan, pemerintah daerah. Nah bagaimana pemerintah daerah ini bisa untuk melakukan atau menyusun rencana aksi daerah dan implementasikan kebijakannya itu dengan melibatkan seluruh pihak yang ada di masyarakat dengan menggunakan prinsip HAM di dalamnya. Prinsip-prinsip HAM maksudnya gimana tuh? Ya tadi salah satunya bahwa prinsip non-diskriminatif, adanya kesetaraan, bahwa hak asasi manusia itu sebagai negara you have to protect, respect dan juga fulfill. Oke. Itu tanggung jawab negara. Sebenarnya kalau ngomongin HAM ya negara itu nggak bisa menghindari HAM. Negara itu harus menjalankan tanggung jawabnya untuk implementasi HAM. Nah itu hal yang harus dilakukan oleh negara. Terus dari kita sendiri ya cari tahu tentang HAM. Cari tahu lebih dalam, research more about HAM, karena ngomongin HAM tuh ngomongin diri kita sendiri kok. Iya, ente aja. Kenapa kamu pada diem aja? Karena Anda tidak meriset diri Anda sendiri, which is you have right and you don't want to know it. Kayak ya udahlah, nggak apa-apa. Ya udahlah gitu. Makanya kayak aku punya story. Ada orang yang dia cerita sama aku nih, nggak dapet haknya gini. Kayaknya gue dicurangin deh gini. Ya lu fight dong, kocak banget, diem aja ente gitu kan. Itu ya udahlah, ikhlasin aja itu. If it is your right, then you go for it gitu loh. Kayak why you should like diem aja. Ya udahlah nggak apa-apa, ikhlasin. Ya udah kalau lu ikhlasin aja nggak dapet ente, ya kan? Iya kan? Apa yang dapet, tapi banyak orang yang akhirnya udah ikhlasin aja. Apalagi dengan bukan ideologi apa ya, local wisdom di Indonesia ya udahlah kita harus ini lah, ya udah nggak apa-apa lah kalau kita nggak dapet. Udah ikhlasin aja, ikhlasin. Oh, tapi kalau menurut aku enggak sih. Kalau itu benar-benar kalau itu hak lo yang diambil ya harus direbut kembali gitu. Oke, tadi ngobrolin tentang Kota HAM. Kota HAM saat ini di mana? Kabupaten Kota HAM saat ini di mana, klasifikasinya seperti apa, dan apa yang terjadi di sana, kenapa dia bisa layak dikatakan Kabupaten Kota HAM? Ya, jadi sebenarnya Invit dari tahun 2014 kita bersama juga dengan Komnas HAM kita mencoba merumuskan apa sih sebenarnya Kabupaten Kota HAM, dalam artian kita melihat kembali nih sebenarnya membantu pemerintah daerah untuk bisa mengimplementasikan HAM di tingkat daerah. Dalam artian bagaimana pemerintah daerah bisa melibatkan masyarakat secara bermakna. Jadi membuat keputusan dan kebijakan itu bukan hanya untuk kepentingan elitnya aja, tapi untuk kepentingan masyarakat. Lalu bagaimana pemerintah bisa menjamin adanya inklusivitas di dalam pelaksanaan pemerintahannya. Jadi ketika ada suatu pelanggaran HAM, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Nah itu bentuk yang kita coba dorong. Jadi awalnya kita mencoba untuk mengkonseptualisasikan melalui pedoman atau modul tentang Kabupaten Kota HAM itu apa dan bagaimana implementasinya. Lalu kita latihkan itu ke pemerintah daerah dan juga ke masyarakat sipil di daerah tertentu. Kemarin itu kita baru ke Singkawang yang paling baru. Dan Singkawang itu keren banget sih. Kenapa tuh? Keren banget karena dia benar-benar cerminan dari bentuk keberagaman dan toleransi dan implementasi HAM di tingkat daerah. Di sana itu walaupun sangat beragam, tapi mereka bisa hidup sangat damai gitu, hidup beriringan dengan damai. Kayak misalnya di sini ada vihara, di sini ada masjid, itu nggak masalah gitu. Dan anyway, Kabupaten Kota HAM itu kata Invit aja kali, itu Kota HAM gitu, kata Invit aja kali. Nah sebenarnya ini miskonsepsinya. Jadi itu kita bukannya memberikan label, tapi kita mendorong pemerintahnya untuk berkomitmen mengimplementasikan Kabupaten Kota HAM. Kita bantu dengan kasih tahu ini loh prinsip-prinsipnya.
Ini loh caranya untuk implementasi Kabupaten Kota HAM. Oke. Ini loh cara untuk nyusun rencana aksi daerah yang berperspektif HAM. Oke. Nah itu kan berarti akhirnya- bukan labelisasi ya? Bukan, jadi itu membangun komitmen sebenarnya. Oke. Jadi komitmen bahwa pemerintah itu saya siap untuk mengimplementasikan Kabupaten Kota HAM. Dan akhirnya lewat Festival HAM itu kita membuat ruang-ruang untuk sharing knowledge dan pengalaman dari daerah-daerah yang sudah mengimplementasikan itu, bagaimana cara mengimplementasikannya dan bagaimana mendorong daerah-daerah lain juga bisa kayak gitu. Karena nggak bisa dihindarin orang tugasnya kok udah diatur di Undang-Undang Nomor 28 kan, bahwa negara itu harus protect, respect, fulfill human rights. Oke. Dari 2014 sampai 2023 pergantian periode dong pastinya di kota-kota tersebut. Start from zero again gak tuh? Alhamdulillahnya enggak, karena memang kita ada pengawalannya juga. Oke. Dan bagaimana mengawalnya adalah jadi kan pemerintah juga harus mengadakan transfer knowledge kepada organisasi masyarakat sipil dan juga ASN yang ada di sana. Jadi mereka tuh bisa mengawal gitu, bahwa kedepannya ini akan menjadi sesuatu yang keharusan, nggak lagi jadi opsional. Jadi sudah ada komitmen itu yang dibangun. Jadi tidak hanya dari awareness itu bukan hanya dari kepala daerahnya, tapi seluruh perangkat pemerintah daerah, seluruh organisasi masyarakat sipil juga mikir, oh iya ini penting. That's very Itu yang interesting. penting. Oh wow. Udah berapa di Indonesia kabupaten kota HAM? Oh oke, karena kita nggak labelisasi kan, kita bilang kalau kita ini udah ke-7 kalinya. Ke-7 kali. Festival HAM. Di mana aja Festival HAM? Sekarang- Seingat aku. Ada di Wonosobo, pernah Salatiga, terus Jember, lalu Semarang, Singkawang, ya itu. Kalau ada kabupaten kota HAM yang mau approach ke Invite gitu, coba dong kita mau juga dong jadi kabupaten di bukan kasih label, maksudnya diajarin menjadi kabupaten kota HAM tuh bisa approach kah atau itu semua harus pilihan dari Invite? Bisa banget karena kan nanti kita akan coba melihat ya komitmen dari pemerintah daerah ini sejauh mana. Apakah benar-benar siap untuk bisa mengimplementasikan Kabupaten Kota HAM. Kalau sudah oke, nah itu bisa tuh kita proses ke depannya. Aku tuh paling suka kalau ngobrol tentang yang enggak cetek-cetek gini sama anak muda. Ini hak asasi manusia tuh kayak agak jelimet dan padahal itu sebenarnya itu adalah hal yang sangat dekat dari kita gitu. Tapi Melekat di kita. melekat bahkan dan itu adalah penting bagi kita untuk memahami itu dan aku banyak banget sih dapat poin dari apa yang aku obrolin sama Rizka dan tolong dong banyak banget harusnya anak-anak muda yang punya pemikiran-pemikiran yang kayak gini dan bukan hanya untuk impact kepada dirinya sendiri tapi bagaimana dia berimpact kepada masyarakat. Anyway, thank you banget Rizka udah ngobrol bareng aku di Ambil Kelas ini. Semoga apa yang kita sampaikan dan kita obrolkan ini bisa menginspirasi dan juga bisa memberikan pengetahuan baru kepada teman-teman gitu. Anyway, Amin. guys, if you want to say something kalian bisa taruh di kolom komentar dan juga ngobrol atau kalian mau kita bahas apa lagi boleh juga taruh di kolom komentar. Seperti Rizka ada yang mau disampaikan nggak terakhir kali kayak orang mau metong? Kayak ini ya apa ya satu hal sih sebenarnya yang perlu disadari adalah kita sebagai orang muda kita punya hak, kita bisa membuat impact, jangan takut untuk mengimplementasikan dan menjamin hak kita sendiri. Oke, demikian. Terima kasih semuanya. Terima kasih Rizka, terima kasih Mas Aji. Jarang Mas Aji jarang. Guru dan Mas Aji. Anyway, see you in the next podcast. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang heyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang heyo.